Teman-teman yang di rumah nih, yang kalau lagi online mungkin absen doang ada gitu ya. Saya pribadi juga ada gitu, absen terus masuk Zoom nih, terus tidur lagi gitu. Nah, teman-teman jangan kayak gitu karena uh, kita datang ke sekolah atau ke kampus saja kadang masih kurang nyimak materinya, terus apalagi kita tinggal tidur gitu teman-teman. Kelanjutan ya, berbicara mobilitas gitu. Kan dari awal itu kita tahu ada PSBB sampai sekarang itu PPKM gitu ya kan. Terus juga ada levelnya nih kan, kayak makanan gitu kan. Level. Nah, apa sih gitu dibalik makna dibalik pergantian atau perubahan nama ini sebetulnya kan gitu? Gimana menurut Anda? Ya, ragam sekali ya pemberlakuan aturan atau pengistilahan dalam penanganan COVID-19 di kita. Nah, apapun itu sebetulnya kita berharap itu merupakan satu kebijakan yang berkontribusi dalam penanganan COVID-19. Nah, kita tahu riwayat pengistilahan itu memang beberapa kali itu bermetamorfosa, mulai dari PSBB, kemudian PPKM mikro, kemudian PPKM darurat, ada PPKM Jawa Bali, sampai sekarang PPKM level ada level 4, 3, 2, 1. Nah, ragamnya pengistilahan ini membuat masyarakat juga kebingungan. Sebetulnya upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengendalikan COVID-19 ini sebetulnya seperti apa, meskipun ya dalam penerapan istilah itu baik PSBB maupun PPKM level sekarang ini memang kita bisa melihat bahwa penurunan ya, kita bisa saksikan kemarin per 16 Agustus angka positifnya itu yang kasus positif itu naik atau turun 17 menjadi 17 ribuan. Artinya upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan terakhir ini PPKM level 4, 3, 2, 1 itu membuahkan hasil, tapi tetapi menyisakan juga problem-problem yang ada di tengah-tengah masyarakat. Selain membingungkan istilah-istilah itu, dengan adanya pembatasan ini juga membuat masyarakat di bawah merasa jenuh, kemudian merasa tidak terakomodir kepentingan mereka, misalkan yang mencari makan untuk berjualan di misalkan jualan di pinggir jalan atau mungkin membuka warung dan segala macam itu, mereka terhambat, apalagi kehidupan mereka itu ya berasalnya dari situ. Kalaupun mereka tidak buka juga tidak ada jaminan untuk mereka bisa survive dan memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi satu sisi menurunkan angka positif COVID, tapi pada sisi yang lain memang ada gejolak di bawah di masyarakat kita kaitan dengan pembatasan yang berkelanjutan nih. Kemarin kan diperpanjang ya sampai tanggal 23 Agustus ya, dan ini yang kesekian kali perpanjangan itu, dan bahkan bagi masyarakat yang sudah jenuh dan sudah dalam posisi sinis begitu dengan kebijakan yang terus diperpanjang ini ya, mereka berharap ada kebijakan yang lebih memberikan satu kepastian gitu ya, memberikan kepastian agar mereka juga bisa melakukan aktivitas untuk bisa lebih survive dalam kesehariannya. Ini maknanya kita berharap ya tadi bisa menekan laju angka COVID ya sampai sebaik mungkin gitu, dan pada sisi yang lain juga pemerintah harus juga memperhatikan kepentingan masyarakat yang memang harus juga dipenuhi gitu ya, apakah oleh pemerintah ataupun oleh kelompok masyarakat yang lain yang ikut prihatin terhadap
beberapa di antara kita yang memang mengalami kesulitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar itu tadi. Ya, karena kan di tengah-tengah PPKM ini ada juga sejumlah mungkin ya selebritis dalam apa gitu mengadakan pernikahan gitu, sementara tadi yang Anda bilang gitu gejolak di bawahnya cukup besar gitu kan. Banyak orang yang mencari nafkah jadi terhambat, mungkin banyak orang yang juga harus menutup usahanya, tapi untuk kalangan-kalangan selebritis, youtuber gitu mungkin banyak juga yang membuat pesta walaupun memang ada protokol kesehatan gitu. Ya itu kan agak sedikit bergejolak lah di masyarakat gitu. Apalagi sekarang yang lagi rame ini kan nih sejumlah kritikan dari mungkin masyarakat entah lewat lagu kayak meme-meme di sosial media atau lewat mural di tembok itu kan juga apa ya mungkin bentuk kejenuhan juga dari masyarakat gitu ya kan ya. Dari beberapa sanksi nih kan yang kita mungkin lihat di sosial media gitu mungkin ya orang mengatakannya ada juga yang berita hoax atau memang yang real gitu. Tapi menurut kalian sendiri gitu dari sejumlah sanksi nih entah ketika kita nggak pakai masker didenda sosial ataupun didenda biaya itu seberapa besar sih ada gitu efektifnya gitu? Ya kita turut prihatin juga ya kalau kita melihat realitasnya ya di banyak pemberitaan gitu banyak sekali masyarakat yang terkena sanksi, apakah itu sanksi sosial, apakah sanksi denda dan seterusnya. Pada satu waktu Pemprov DKI itu pernah menyampaikan bahwa sekian banyak uang hasil daripada sanksi denda dari masyarakat yang memang melanggar protokol kesehatan dan lain sebagainya. Nah, saya kira sanksi itu penting juga mungkin di tengah ketertiban yang mau dibangun oleh pemerintah ataupun masyarakat sendiri kaitan dengan pemberlakuan pembatasan aktivitas masyarakat dan lain sebagainya. Cuman sanksi itu boleh saja, tapi kita harus juga paham konteksnya bahwa banyak kita lihat di pemerintahan itu masyarakat juga yang sebetulnya tidak sengaja untuk melanggar. Hanya saja kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu mungkin kurang teredukasi atau tidak tersampaikan dengan baik kepada masyarakat, sehingga ada satu dua masyarakat yang katakanlah dia keluar rumah pergi kemudian tidak mematuhi protokol kesehatan karena ketidaktahuannya, kemudian dia terkena sanksi dan lain sebagainya. Harusnya sih kita lebih menegakkan disiplin warga yang juga memperhatikan konteksnya, bahwa kalau memang dia tidak tahu atau tidak mendapatkan informasi itu dan lain sebagainya, mungkin ada yang lebih humanis ya pendekatannya, mungkin disampaikan, dinasehati. Ya mungkin bagian dari sanksi sosial itu juga mungkin yang lebih pendekatan yang lebih tidak memberatkan, tapi oleh beberapa orang itu juga satu sanksi yang ya mungkin memalukan atau tidak bisa diterima kayak gitu kan. Nah kalau menurut saya sih penegakan aturan boleh, implementasi kebijakan juga itu harus ya, karena kita juga nggak ingin hidup di tengah angka COVID yang terus melaju gitu kan. Artinya sanksi silakan, tapi harus lebih sesering mungkin untuk edukasi dan penyampaian informasinya kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui dan taat dan patuh terhadap aturan-aturan yang memang diterapkan oleh pemerintah. Itu Mas. Ya, kalau di PSBB yang pertama itu kan kita tahu gitu ya kan ya, ada bantuan sosial gitu. Terus sekarang masuk PPKM ini nggak ada bantuan sosial kan, gimana itu menurut Anda? Ya, seingat saya untuk PPKM yang terakhir ini yang naik level menjadi 4, 3, 2, 1 dengan urutan-urutan itu
bantuan sosial itu skema-skemanya memang setahu saya itu sedang diupayakan, sedang dipersiapkan dan lain sebagainya. Nah, bagi saya memang itu satu keharusan. Tapi kita melihat bahwa penanganan COVID-19 oleh pemerintah ya sesungguhnya tidak terlihat memiliki satu kebijakan yang yang jangka panjang. Maksudnya awalnya kan memang bantuan sosial dengan berbagai skema kan ada, tapi ketika kasus COVID itu melandai gitu turun dan Juli itu menjadi waktu untuk kasus COVID itu naik lagi, memuncak lagi, baru tuh dipikirkan lagi skema bantuan itu. Artinya saya pikir harus ada satu kebijakan yang jangan hanya muncul ketika kasus COVID itu naik. Ada sedikit terlambat ya kan ya. Tapi memang dibuatlah skema kebijakan yang kita kan nggak pernah prediksi kasus COVID ini sampai kapan. Nah, kebijakan pun juga harus dibuat untuk dalam jangka waktu yang panjang. Saya kira kasus COVID yang terjadi di bulan Juli yang lalu menjadi menjadi pengalaman ya, menjadi pembelajaran buat pemerintah maupun kita semua untuk selama belum ada satu kepastian bahwa COVID ini akan selesai dalam waktu kapan, maka sepanjang itu kita tetap harus waspada dan skema-skema yang perlu dipersiapkan untuk bantuan dari pemerintah untuk masyarakat juga tetap perlu diperhatikan gitu. Sehingga masyarakat tidak merasa tidak diperhatikan gitu ya. Ya, karena ada juga kan isu gitu ya, akan dapat bantuan sosial kalau sudah divaksinasi gitu ya. Itu kan salah satu mungkin upaya pemerintah untuk menekan laju COVID ini gitu kan dengan cara vaksinasi gitu. Tapi kalau menurut Anda sendiri ini ya, karena kan banyak mungkin masyarakat yang tidak ngerti tentang edukasi vaksinasi ini gitu kan. Ada yang takutan lah atau segala macam gitu. Efektif nggak sih Anda gitu kalau memang kita harus vaksin tapi harus diancam vaksin dulu baru dapat bansos gitu? Ya, saya kira kebijakan itu kurang tepat ya, bahwa masih ada alternatif lain untuk kemudian bagaimana mengajak masyarakat untuk bisa ikut program vaksinasi ya, gitu kan. Artinya dengan ancaman semacam itu saya kira tidak mendidik masyarakat ya, justru membuat pembangkangan juga ya. Bagi masyarakat yang masa bodoh ya silakan aja kan begitu kan. Artinya ancaman-ancaman semacam itu saya kira tidak bagus lah, tidak bagus untuk untuk pembelajaran kita semua. Sedangkan masih ada banyak alternatif lain ya, agar masyarakat juga bisa ikut vaksin gitu. Bagaimana edukasi, kemudian melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh, baik itu tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, dan stakeholder lain yang bisa mengajak masyarakat di lingkungan masing-masing untuk juga bisa ikut. Nah, saya perhatikan masyarakat tidak menolak yang vaksin itu, karena kan masyarakat juga tersadar bahwa kepentingan untuk kesehatan dia dalam jangka waktu ke depan itu memang lebih penting gitu kan. Oleh karena itu kebijakan yang kalau tidak ikut vaksin nggak bisa ikut hal-hal yang sifatnya administratif dan kependudukan. Nah, saya kira itu tidak bagus lah, dan itu kan sudah disampaikan bahwa itu tidak benar gitu. Nah, saya kira dalam konteks ini kita berharap bahwa pemerintah tidak banyak pemerintah betul-betul dalam penanganan COVID ini tidak banyak informasi yang justru menyesatkan begitu ya. Nah, kita berharap sih ya itu pemerintah betul-betul menghadirkan informasi-informasi yang mengedukasi, yang memberikan pencerahan, yang memberikan kepastian juga kepada masyarakat, sehingga masyarakat pun apapun program pemerintah yang terbaik dalam penanganan COVID-19 ini, saya kira masyarakat juga akan ikut kok, akan mau untuk mengikuti berbagai macam program itu, karena
kepentingan kita untuk hidup sehat, hidup normal itu sudah dinanti-nantikan nih oleh kita semua. Maka sebaik apapun program itu, kalau tidak tersampaikan dengan baik di masyarakat, ya saya kira akan menemui jalan buntu gitu, dan banyak penolakan atau mungkin masyarakat merasa kurang tidak ingin terlibat lebih jauh dan lain sebagainya. Ya, kalau kita berbicara pemerintah gitu kan ya, kurang pas lah gitu kalau kita juga tidak membahas mahasiswa sendiri gitu kan. Nah, gimana sih menurut kalian gitu peran mahasiswa gitu? Karena kan yang sama-sama kita ketahui mahasiswa sebagai agen perubahan, kontrol sosial gitu. Dan sekarang ya Indonesia memang sedang tidak baik-baik saja gitu dari segi sosial, banyak gejolak-gejolak di masyarakat, terus dari kebijakan pemerintah yang kurang tepat gitu. Apa sih langkah dan peran mahasiswa yang tepat untuk saat ini gimana? Ya, saya kira saatnya sekarang kita semua ya, tidak ada perbedaan di antara kita di masyarakat itu, siapapun ya, punya kontribusi untuk ikut terlibat dalam penanganan COVID-19 ini. Nah, baru-baru ini kan ada semacam keinginan untuk bagaimana mengajak dan melibatkan mahasiswa dalam misalkan proses untuk menyukseskan vaksinasi dan lain sebagainya. Saya kira terlambat juga ya untuk kemudian mengajak. Ini kan kelompok potensial ya, kelompok potensial yang sebetulnya lebih mudah dan lebih dekat dengan masyarakat, paling tidak dengan keluarga kita masing-masing ya, untuk menjadi bagian penting dalam mengedukasi, memberikan pencerahan di setiap program penanganan COVID-19, terutama vaksinasi maupun protokol kesehatan. Saya kira mahasiswa menjadi kelompok potensial ya, salah satunya untuk bisa dipakai, digunakan untuk ikut mensukseskan penanganan COVID-19. Kita ya sama-sama jenuh, kita juga udah capek dan udah saatnya nih kita ngebangun apa yang menjadi keresahan kita bersama ya, bersama-sama mungkin gitu ya. Nah, berbicara mahasiswa gitu ya kan ya, karena kan sebelumnya kita gencar lah gitu terkait demo RUU-KUHP dan lain-lain gitu. Cuman ketika pandemi ini mungkin banyak yang menanyakan gitu, kemana sosok mahasiswa gitu, kemana peran mahasiswa dalam masyarakat gitu kan. Gimana tanggapan Anda? Ya, pandemi ini yang merumahkan kita semua dengan berbagai macam aktivitasnya, terlebih lagi pada mahasiswa yang biasanya mobilitasnya itu tinggi dengan banyak agenda kemahasiswaan dan agenda kemanusiaan, keumatan dan segala macamnya. Sekarang memang kita menemui kendala nih kaitan dengan arah dan pergerakan kita. Nah, saya kira kewajiban-kewajiban intelektual kita, kewajiban-kewajiban kontrol sosial kita terhadap dinamika kebangsaan, dinamika keumatan dan segala macam, saya kira tetap dan harus dilaksanakan meskipun tidak turun ke jalan begitu, atau tidak beramai-ramai untuk ada di satu tempat dan seterusnya. Artinya kita punya banyak sekali platform yang bisa kita pakai sekarang untuk bagaimana kita mensikapi setiap dinamika kebangsaan, kenegaraan maupun keumatan yang terjadi hari ini. Nah, kita bisa lihat ya, beberapa waktu yang lalu BEM UI dan BEM kampus-kampus yang lain kan dengan platform media sosial mereka mengangkat isu-isu yang berkaitan dengan pemerintah, katakanlah begitu, juga membuat jagat raya ini menjadi heboh, kan? Artinya peran-peran kita tidak mati atau misalkan tidak punya ruang untuk melakukan sesuatu di tengah pandemi ini. Justru sekaranglah saatnya kita bagaimana memanfaatkan platform-platform yang ada untuk tetap menjadikan mahasiswa itu sebagai kelompok masyarakat yang kritis dan mengawal setiap kebijakan pemerintah dan lain sebagainya. Artinya kita menjadi kaum rebahan saat ini, tapi
ketika pegiat organisasi atau aktivitas mahasiswa itu juga tidak ikut mengangkat atau tidak ikut memperjuangkan problem kebangsaan dan segala macam itu di permukaan dengan alasan tidak bisa kumpul rame-rame, tidak bisa demo dan lain-lain. Dan sekarang itu bukan lagi pilihan utama, ya, bukan lagi pilihan utama. Sekarang kan pilihan utamanya adalah bagaimana kita tetap mengawal kebijakan itu dengan memanfaatkan platform teknologi yang ada di depan kita sekarang ini dengan berbagai macam media sosial, bisa Twitter, bisa Instagram, Facebook, YouTube bahkan dan lain-lainnya. Itu bisa kita pakai untuk tetap menunjukkan bahwa kita ada, kita mengawal dan kita tetap menjadi bagian penting dalam proses perjalanan bangsa dan negara ini. Jadi ya teman-teman, sebetulnya yang sudah disampaikan gitu ya oleh Anda, kita gitu ya, kita nggak terpatok sama kondisi kita saat ini gitu. Kita juga nggak boleh nyerah dengan apa yang terjadi mungkin saat ini kan ya, karena kita bisa memanfaatkan era digital gitu. Ya kalau kita dibilang generasi milenial, ya kita harus memilenialkan diri kita gitu mungkin ya Kanda ya. Kita harus terus berinovasi, berkreasi mungkin. Kanda terima kasih atas waktunya Ya, yang sama-sama di tengah-tengah kesibukan kita, udah mau meluangkan waktu mengikuti teman-teman gitu ya. Mungkin teman-teman kita akan ketemu di pertemuan selanjutnya.